ruang prosesi. Hadirin dimohon berdiri. معالي البروفيسور شمس العارفين فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. هذا الحفل بقراءة البسملة جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الذكر الحكيم يبدوها علامة واحدة. تفضلي مشكورا.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, saya menyerah kalau menggunakan bahasa Arab. Untungnya SK-nya berbahasa Indonesia. Untungnya. Saya akan bacakan, hadirin sekalian. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 44534-M-07-2023 tentang kenaikan jabatan akademik dosen. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan surat Kepala LLDT Wilayah 7, memutuskan, menetapkan ke-1, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023, nama Dr. Andes Abdul Haris MA, NIDN nomor registrasi pendidik 0717046701 092120403924, tempat tanggal lahir Bojonegoro 17 April 1967, pendidikan S3 tahun 2014, pangkat penyetaraan golongan ruang TMT, penata tingkat 1 3D 1 Januari 2011, jabatan jumlah angka kredit TMT, lektor kepala 578,50 1 Desember 2006. Unit kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 pada Universitas Muhammadiyah Malang. Dinaikkan jabatannya menjadi profesor dalam bidang ilmu pendidikan bahasa Arab dengan angka kredit sebesar 921,50. Gue baca mulai dari kelahiran Alun Bojonegoro, dari ayah Haji Rifai Haja Insia tanggal 17 April 1997. Ayah itu dari kecil yang ditanggung Bojonegoro. Pada saat ini di Komplek Kesenian terus sampai 79, lanjut masuk Madrasah Sanawiyah di tempat yang sama dan lulus tahun 82. Lalu ketika Alia di Madrasah Alia Islamiyah dan lulus tahun 2003. Setelah lulus tahun 85, Alia menyertai pembangunan belum selesai. Ayah itu belajar di banyak tempat. Tahun 91 ayah beasiswa dari Al-Azhar Mesir, belajar dulu di Ma'had Al-Azhar Standaria. 1 tahun kemudian pindah di Fakultas Syariah di Al-Azhar Kairo sambil kuliah di Al-Ma'had Al-Ali Miktilosa Al-Islamiyah Kairo. Belum selesai di Al-Azhar tahun 94, ayah dapat beasiswa Liga Arab program studi S2 pendidikan bahasa Arab untuk non-penutur Arab di Ma'had Al-Khartoum Al-Dawli Lillughah Al-Arabiyyah di Khartoum, Sudan. Sampai semangat untuk ilmu. Nah terus kuliah segalanya di Saya di sekolah pasca sarjana UI Maulana Malik Ibrahim lulus tahun 2014.
Sembilan itu ibu nikah sampai ayah, 96 ayah lulus S2. Muridku adalah istriku. Pertama masuk globalnya kayak Czechoslovakia, Mesir, Sudan, Saudi Arabia, Malaysia, Singapura, Thailand, Hong Kong, China, Taiwan, Korea Selatan, Amerika Serikat, Prancis, dan masih sampai bidang mereka. Terus sekarang ketua prodi S2 dan S3 di negara Malaysia di Dewan Masih Sarjana UMM. Tambah deklaratnya sama KM menjadi komunikasi di jalur nasional maupun internasional, sama dengan pesantren yang di kumpulan. Samping itu ayah juga sempat terlibat di kumpulan Muhammadiyah dan ikatan Muslim. Terus berkecimpung di pengurusan wilayah Kota Malang. Tahun 2000-2005 jadi sekretaris majelis Aceh. 2005 sampai 2010 ketua majelis di Dasman. 2010-2015 wakil ketua BDM bidang Aceh. 2015 sampai sekarang ketua BDM Kota Malang. Ini diangkat ayah kalau bukan sisa 20 umat. فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Fadilatul Sayyid Profesor Muhajir Effendi MAB, Rais Hayatul Istisyarah lil Jami'ah. Fadilatul Sayyid Dr. Andes Wakidi, Sekretar Hayatul Istisyarah lil Jami'ah wa jami'i a'dha'il hay'ah. Fadilatul Sayyid Profesor Dr. Samsul Arifin MSI, Raisul Jami'ah wa jami'i wukala'ih. Fadilatul Sayyid Profesor Dr. Sutresno MAG, Al-Mumassil Minal Majlisil Ali Lit-Tarbiyah wal Bahs wa Tadwir Liriasatil Markaziyah Al-Jam'iyah Muhammadiyah. Fadilatul Sayyidah Profesor Dr. Diah Sawitri SEMM, Raisatul Hayatul Khidmah Lit-Tarbiyatil Ulia Wilayah Sab'ah Jawa Syarqiyah Oman. Fadilatul Sayyid Dr. Muhammad Solihin MPSDM, Wakil Raisil Jam'iyah Muhammadiyah Jawa Syarqiyah. Fadilatul Sayyidah Dr. Anda Rukmini MAP, Raisatul Jam'iyah Al-Aisyiyah Jawa Syarqiyah. Sadatu Umada'il Kulliyat fil Jami'atil Muhammadiyah Malang, Wasadah Wasayyidatil Asadidah Wazumala Wal'ailah Wal'aqarib wa jami'il hudur rahimakumullah ajma'in. Nahmadullah ta'ala ala jami'i ni'amih allati biha nastati'u an najtami'a fi hadzal haflil mubarak ala sihhatin wa afiyah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin. Ayyasada wa sayyidat, ismahu li an uqaddima khutbatan ilmiyatan mukhtasarah fil mawdu' nahwa taysiri ta'limi qira'atin nususil arabiyyah ghairil mashkulah ala asasi namudaji emas. Hadal mawdu' minal mawadi' allati
nahtammu biha katsiran ya'maluna bi qira'ati nusus al-arabiyyah ghairil mashghulah. Wa min thamma nuridu an nuqaddim juhdan basitan limusa'adatihim fi muwajahati mushkilatihim fi qira'ati nusus al-arabiyyah ghairil mashghulah. Wa tashilan lakum li fahmi ma nuridu an nuqaddimahu ismahu li an ubayyina ma uridu an uqaddim bil lughatil Indonesia. Saya mohon maaf, saya tidak teruskan pakai bahasa Arab biar tidak dianggap ngaji atau berdoa. Apa yang disampaikan, ya, judulnya adalah Nahwa Taisiri Ta'lim Qira'atin Nususil Arabiyyah Ghairil Mashghulah ala asasi namudzaji emas, yang saya terjemahkan dengan bebas: jalan pintas pembelajaran baca kitab gundul dengan model emas. Apa model emas itu? Ini baru kemarin dapat istilah emas itu. Ya. Ide ini dimulai dari realitas bahwa membaca kitab gundul itu sangat penting, terutama bagi mereka yang ingin mendalami studi Islam. Sebab tanpa memahami kitab gundul, banyak sekali referensi penting itu tidak bisa di-cover. Banyak referensi penting memang sudah diterjemahkan, tapi masih terlalu banyak yang belum diterjemahkan. Karena itu dulu Prof. Imam Prayogo itu berambisi sekali mulai tahun 91, ya, mempersiapkan PAI untuk bisa membaca kitab gundul. Ya, kebetulan pada saat itu saya termasuk yang diminta untuk membantu beliau, ya, dalam obsesi untuk menyiapkan generasi Muhammadiyah yang bisa baca kitab gundul. Namun kenyataannya ternyata tidak mudah baca kitab gundul itu. Ya, meskipun sudah belajar bertahun-tahun, ya, masih banyak yang belum bisa baca kitab gundul. Bahkan ada istilah di pondok itu kalau belum 16 tahun belajar di pondok itu belum bisa baca kitab gundul. Belajar kitab gundul itu susah. Itu yang terkait dengan bahasa Arab. Yang pertama, karena persoalan mufradat, kosakata. Jadi kalau orang itu ingin baca kitab gundul tak punya kosakata, ya susah. Yang kedua, problem gramatika, nahwu sorof. Ya, kalau tak punya itu juga susah. Ya. Kemudian yang ketiga, problem yang sifatnya di luar kebahasaan, strategi. Strateginya yang perlu ditata. Ya, karena itu dibutuhkan model alternatif pembelajaran yang mudah namun cepat. Yang mudah tapi cepat. Nah, bahasa Arab itu punya tabiat tersendiri. Teks Arab itu punya tabiat tersendiri. Di antaranya yang pertama, bahasa Arab itu tidak punya huruf hidup. Tidak ada huruf hidup dalam bahasa Arab itu. Huruf hidupnya disimbolkan dengan harokat. Makanya kalau tidak ada harokatnya, itu yang ada hanya konsonan. Ya, hanya konsonan saja. Nah, membaca kitab gundul itu sebenarnya menghidupkan huruf-huruf mati itu. Ya, bagaimana sin dibaca sa, dibaca si atau dibaca su, yaitu urusannya membaca kitab itu sebenarnya itu. Ya. Kemudian yang kedua, bunyi akhiran huruf terakhir itu menentukan
fungsi atau peran kata dalam kalimat itu. Karena kalau kita salah menempatkan tanda itu, harokat itu, maka artinya bisa berubah. Termasuk harokat itu juga bisa merubah makna kata. Itu diantara tabiat bahasa Arab itu. Ya, karena itu dituntut kita ini harus tahu fungsinya kata, ya, masing-masing kata dalam kalimat itu. Sehingga ada anekdot mengatakan, jadi kalau orang belajar bahasa non-Arab itu membaca untuk memahami. Tapi kalau membaca teks Arab itu memahami dulu baru bisa membaca. Jadi bedanya itu. Ya. Jadi kalau membaca bahasa Indonesia itu membaca untuk memahami. Tapi bahasa Arab itu kalau itu gundul, paham dulu baru bisa membaca. Ya, contohnya bisa dilihat. Contohnya, misalnya kata, ya, tanda-tanda kata jim nun ta. Itu bisa dibaca jannah, jannatun, artinya surga, atau kebun, taman. Bisa dibaca jinnatun, artinya jin. Bisa dibaca junnatun, artinya pelindung. Tulisannya sama. Jadi vowelnya berbeda itu sudah berbeda artinya. Ini yang menjadikan sulit. Ya. Kemudian akhiran pada tataran kalimat. Menentukan harokat akhir itu juga penting, dan itu harus tahu gramatika. Misalnya kata itu, contoh itu, Doroba Umar. Nah, Doroba Umar Ahmad. Itu kalau dibaca Doroba Umaru Ahmad, itu yang mukul adalah Umar. Kalau dibaca Doroba Umaro Ahmadu, itu yang mukul adalah Ahmad. Nah, ini problemnya di situ. Panjang-pendeknya vowel itu juga menentukan arti. Misalnya alif, mim, ya, nun. Itu kalau dibaca amin, itu artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Kalau dibaca amin, itu berarti orang yang bisa dipercaya. Ini bahasa Arab ini ya. Jadi seperti itu bahasa Arab itu, panjang pendek menentukan arti. Ya, akhiran huruf itu menentukan the vocabularies. Perbanyak dulu kosakatanya. Yang kedua, M-nya mastering the functional grammar. Gramatika fungsional. Kuasai dulu gramatika fungsional. Yang ketiga, hanya apply the Samsu analysis. Cisamsu. Ini Cisamsu bukan rokok ini. Cisamsu analisis. Kemudian yang S-nya adalah support with more exercise. Ya, dukung dengan Banyak latihan. Step yang berharokat dulu. Untuk apa? Yang pertama memperkaya kosakata. Yang kedua menyelesaikan persoalan bacaan kata. So kalau orang itu sudah ngerti kosakatanya, mesti baca kata itu bisa. Kalau di gramatika berarti sorof, dia harus belajar sorof dulu. Nah ini mempersingkat waktu, tidak usah sibuk dengan sorof, tapi sudah selesaikan dulu dengan mengenal saja, memperbanyak kosakata. Seperti kita ini, karena kosakatanya banyak, suruh apa saja bisa bahasa Indonesia. Sama bahasa Arab itu kalau sudah punya kosakatanya, ya suruh baca bisa, karena otomatis. Nah, kosakata itu menempati ya hampir seluruh huruf hidup tadi. Hampir seluruh huruf hidup tadi. Sedangkan gramatika itu hanya urusan huruf terakhir saja. Jadi gramatika itu urusannya hanya satu saja.
ini dibaca A, Pak, I, Pak, itu urusannya nahwu itu hanya itu toh. Tapi yang kosakata itu sebelum huruf terakhir itu urusannya kosakata. Itu sorofnya itu. Nah, makanya kalau orang itu sudah punya kosakata, tidak usah ya diajari sorof itu sudah tahu sendiri bacaannya. Itu kenapa penting diajari teks-teks yang berharokat dulu. Silahkan dia diberi banyak teks-teks yang berbahasa Arab sehingga kosakatanya banyak, kosakatanya banyak. Berarti pada tataran kata itu sudah tidak ada masalah. Yang kedua, berikan dia tata bahasa yang fungsional saja, tidak perlu banyak-banyak. Yang itu ada kaitannya dengan membaca. Ya misalnya kalau di buku itu sudah saya sebutkan semuanya. Misalnya ya harus ngerti apa mana yang disebut fi'il, mana isim, mana huruf, mana yang disebut jumlah fi'liyah, mana jumlah ismiyah. Kemudian struktur, ya struktur kata dalam kalimat, ya peran-peran kata dalam kalimat. Ya itu saja perlu diberikan. Kemudian huruf-huruf yang mempengaruhi akhiran kata, misalnya huruf jar, inna wa akhwatuha, kemudian huruf athof, ya, huruf nasab, huruf jazm, itu kan yang mempengaruhi itu. Kemudian isim-isim yang punya perlakuan khusus, fi'il-fi'il punya perlakuan khusus, misalnya isim musanna, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah, ya. Itu kan tulisannya tetap. Itu tidak ada masalah sebenarnya, karena dia sebenarnya sama dengan mabni. Misalnya muslimuna itu pokoknya akhirnya mesti nah. Padahal kita itu baca kitab Budu itu yang kita perhatikan adalah akhirannya. Itu diwocopo supaya tidak. Kemudian setelah itu baru diajari menganalisis. Ya, menganalisis. Nah, analisis di Samsu itu sebenarnya pengembangan dari apa yang sudah dikembangkan oleh para ulama nahwu dahulu ya. Ya, saya dulu terinspirasi ini dari bukunya Mustafa Al-Ghulayyani. Di bagian awal itu khulasah tentang i'rab itu. Khulasah tentang i'rab itu. Bahwa kalimat itu setelah terbagi menjadi dua, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Dan itu kan sebenarnya penentuan itu dilihat kalimat itu diawali oleh apa. Kalau diawali oleh fi'il, ya maka disebut jumlah fi'liyah. Unsurnya dua, ada fi'il, ada fa'il. Itu yang paling pokok. Kemudian ada jumlah ismiyah yang diawali dengan isim. Unsurnya ada dua, mubtada dan khobar. Orang yang sudah tahu itu sudah selesai. Baca itu sudah tahu, kalau jumlah fi'liyah tahu mana fi'il, mana fa'il, selesai itu lainnya. Ya. Karena kalau itu dianalisis dengan model ringkesan i'rab itu kan kalimat itu kan dibagi jadi 4 ya. Ada yang berperan sebagai musnad ilaih atau subjek. Ada musnad itu predikat, ada budlah itu pelengkap, ada itu penghubung. Nah, kita bisa lihat ya bagaimana kalimat itu dikembangkan. Jadi kalau kita ini sudah tahu mana subjek, mana predikat, itu sebenarnya selesai baca itu sudah selesai. Karena yang lain itu adalah pelengkap. Musnad dan musnad ilaih, subjek dan predikat, itu i'rabnya itu marfu, selalu dhammah. Kalau berupa isim. Jadi baca kitab Gundul itu sebenarnya fokusnya itu lebih banyak pada isim mu'rab. Itu saja yang menjadi masalah itu. Karena isim mabni itu tidak masalah, harokatnya itu tidak ada berubah-ubah. Sedangkan isim mu'rab itu harokatnya bisa fathah, bisa dhammah, bisa kasrah. Misalnya Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ya. Kitabun, kitaban, kitabin. Ya. Itu kalau dikasih al itu tidak jelas. Al-kitabu, al-kitaban, kitabi itu tidak jelas. Itu baru kita bisa menentukan itu kalau kita paham peran itu di dalam. Nah, peran kata dalam kalimat kalau
menggunakan analisis tadi itu dilihat aja dari 3 hal yang saya singkat dengan SPP, subjek, predikat, pelengkap. Kalau isim mu'rab itu sebagai subjek maupun predikat mesti domain. Kalau dia berperan sebagai pelengkap mesti fathah, kecuali kalau didahului huruf j, apa dia menjadi mudhaf. Nah, analisis di Samsu itu cara mainnya begini, 2, tanyakan 2, ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kemudian tentukan 3, mana yang jadi subjek, mana yang jadi predikat, mana jadi pelengkap. Artinya yang punya keterkaitan dengan isim. Maka itu juga kesimpulannya mudah. Misalnya, ya jadi soal ustadu, itu kalimat, ya, kalimat fi'liyah. Ya. Lalu kalau kita ingin kembangkan, basisnya pada isim, berarti kita tanyakan pada kata ustad. Ustad yang mana? Kita kasih sifat al-ustad al-jadid. Ustad siapa? Misalnya Ustad Muhammad. Ustad sendiri kan? Ya, berarti Ustad nafsuhu. Sama siapa? Al-Ustad wa at-talib. Misalnya begitu. Nah, sampai di situ sebenarnya pengembangan kalau basisnya isim itu pada dasarnya adalah bicara tentang tawabi. Tawabi itu harokat tambahannya mengikuti depannya. Jadi kalau dikasih sifat ya berarti al-ustadu, kalau dibaca ustadu berarti sifatnya al-jadi itu. Kalau namanya Muhammad ya al-ustadu Muhammadun. Kalau ustad sendiri al-ustadu nafsuhu. Kalau ustad dengan ini ya ditamir atau al-ustadu wa tolibu. Sama harakatnya sama. Jadi itu kalau basisnya pada isim, maka itu mengikuti harakat depannya. Karena itu namanya tawabi. Kecuali pengembangan yang sifatnya mempersempit makna, berarti idhofah. Misalnya ustad tafsir. Jadi ustad tafsir, ini tafsir karena tidak mengembangkan membatasi, maka tafsir ini harakatnya kasrah menjadi mudhaf ini. Kalau berbasis pada fi'il, basis pada itu berarti tanya pada fi'ilnya. Lanjut. Berbasis pada fi'il. Silakan dilanjut. Misalnya kalimat yaqra'u aliyun. Kalau kita ingin mengembangkan, bisa menyebutkan yang dibaca apa, kapan bacanya, di mana bacanya, bagaimana bacanya, dan seterusnya. Ya. Tambahan itu sebenarnya menghasilkan namanya budlah. Budlah itu harakatnya fathah. Nanti bisa dilihat. Selama mengajar bahasa Arab itu sejak tahun 1991 ketika saya diminta oleh Prof. Imam untuk bersama Pak Yoko pada waktu itu dan teman-teman yang lain menyiapkan program bahasa Arab. Dan ini masih perlu sing dimangan saiki tak marotone to. Bapak ibu itu, ibu terus ibu Haris. Sing ikut sing saiki. Sing ngajar aku ngono 10 tahun. Ibu Profesor Dr. Dia Sawitri SEMM, Ketua LLDP Wilayah 7 Jawa Timur, beserta jajarannya yang telah memberikan rekomendasi untuk kami bisa diangkat dan ditingkatkan menjadi guru besar. Sesepuh UMM, terutama 5 serangkai pengembang UMM, almarhum Profesor Malik Fajar,
almarhum Bapak Supianto, almarhum Bapak Abdul Hashim, Prof. Imam Suprayogo, Ketalun untuk saya untuk mempercepat proses guru besar. Bapak Profesor Dr. Fauzan MPD yang menandatangani Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita berikan tepuk tangan yang hangat sebagai apresiasi atas pencapaian Bapak Profesor Dr. Abdul Haris MA, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan dan Pesantren. Kami silakan untuk mengabadikan momen bersama hari ini menghadap ke arah kamera 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Terima kasih. Atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah, saya sebagai Ketua Umum menyampaikan tahniah. Selamat atas pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Abdul Haris dalam bidang pendidikan Arab di Universitas Muhammadiyah Malang. Kami percaya Prof. Abdul Haris memiliki kapasitas yang lebih dari mencukupi untuk menjadi guru besar sebagai pangkatan akademik tertinggi di dunia manusia. Tapi bersama dengan itu kami juga menjadi saksi beliau adalah sosok pengabdi dan sekaligus juga pejuang untuk kemajuan Muhammadiyah, umat dan bangsa. Selamat, insyaallah berkah dan maslahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sukardiono, Magister Manajemen, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, mengucapkan selamat dan sukses atas capaian gelar akademik guru besar di bidang ilmu pendidikan bahasa Arab kepada Profesor Dr. Abdul Haris MA, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang. Semoga dengan diraihnya prestasi tersebut dapat membawa kebermanfaatan serta kemajuan bagi masyarakat dan persyarikatan Muhammadiyah. Hari ini saya ikut berbahagia atas pengukuhan sahabat saya Profesor Dr. Abdul Haris MA sebagai guru besar dalam pendidikan ilmu bahasa Arab Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Semoga ilmu yang dimiliki mampu mengembangkan pendidikan bahasa Arab dengan lebih optimal. Saya Bapak Jaya, pejabat Wali Kota Malang, mengucapkan selamat dan sukses atas siswa Profesor Dr. Abdul Haris MA sebagai guru besar bidang pendidikan dan Arab di Universitas Muhammadiyah Malang. Semoga jadi ladang pertama cahaya kemajuan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Kota Malang dan menguatkan Kota Malang sebagai epicentrum pendidikan. Jika Allah SWT menyertai kita. Saya Iman Iriantiana Kapika, Ketua DPRD Kota Malang, atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Malang beserta seluruh masyarakat Kota Malang mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Profesor Dr. Abdul Haris sebagai guru besar bidang pendidikan bahasa Arab di Universitas Muhammadiyah Malang. Salah satu universitas terbaik di Kota Malang telah mengukuhkan beliau
ini menunjukkan bahwa beliau memang benar-benar sudah terbukti bermanfaat untuk masyarakat Kota Malang tercinta, dan semoga ke depan makin banyak sumbangsi beliau kepada masyarakat Kota Malang. Kami atas nama Jajaran Dewan Pembina Majelis Ulama Indonesia Kota Malang menyampaikan selamat dan sukses atas penunjukan Profesor Dr. Abdul Haris MA sebagai guru besar bidang pendidikan bahasa Arab di Universitas Muhammadiyah Malang. Bagi kami, karena beliau adalah orang yang sangat penting di dalam Jamiah Muhammadiyah tidak selalu sampai beliau saat ini dijadikan sebagai pimpinan Dewan Pimpinan Muhammadiyah Kota Malang, bahkan ini merupakan role dengan kedua. Dan itu beliau juga menjadi admin Jamiah yang dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia. Beliau di MUI Kota Malang terpilih menjadi ketua atau salah satu ketua di MUI Kota Malang, bahkan sampai 5 periode. Semoga dari hari ke depan beliau bisa memberikan sumbangsi yang lebih bermakna bagi masyarakat utamanya di Kota Malang. Selamat dan sukses untuk Guru Besar oleh Profesor Dr. Abdul Haris MA sebagai Guru Besar bidang pendidikan bahasa Arab di Universitas Muhammadiyah. Semoga dengan diraihnya Guru Besar ini, Profesor Abdul Haris tetap konsisten menjadi lokomotif intelektual dalam pengembangan kelembagaan menuju kreativitas terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Keluarga Muslim Indonesia Kota Malang juga keluarga Kota Malang mengucapkan selamat dan sukses kepada Profesor Dr. Abdul Haris atas pengukuhannya sebagai guru besar bidang pendidikan bahasa Arab. Semoga Modernisasi Al-Lughah Al-Arabiyah Imla Indonesia secara pribadi dan atas nama Ketua Umum Imla, saya mengucapkan selamat dan sukses pada Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Haris MA atas prestasi puncak akademik yang telah diraihnya sebagai guru besar pertama pendidikan bahasa Arab di Universitas Muhammadiyah Malang. Semoga dengan diraihnya prestasi cemerlang Profesor Dr. Haji Abdul Haris ini باختيار أساتذة مميزين في جامعاتها يحرصون على تبني قيمها ومبادئها ويخدمون مجتمعهم بكل إخلاص وتفاني، وأن تكون هذه التغطية رفعة لك في الدارين وتكون ثمرة ما قدمته من أعمال سابقة خدمة للجامعة المحمدية وللجمعية المحمدية ولشعب أندونيسيا الشرقي. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan bersama persembahan dari Saum Aklum Muhisa yang akan membawakan lagu berjudul Laura Aniski.
ولكن الحاضرون أكثر من الإندونيسيا يستقدم لي يبدل إلى اللغة الإندونيسية. Soalnya kan? Dan istimewa. Mohon maaf saya tadi belum menyebut Profesor Dr. Fauzan karena beliau tiba-tiba menghilang teman itu. Mungkin lagi di belakang atau mungkin agama Islam ini cukup lama memasuki fase fatrah. Ini teman-teman yang di Fakultas Agama Islam dan juga belajar sejarah paham tentang konsep fatrah itu. Betul Ustaz Haris ya? Fatrah itu masa vakum ketiadaan Nabi beserta risalahnya. Nah, fatrah yang saya sebut itu adalah vakum cukup lama dalam hal keberadaan guru besar. Yang pertama di Fakultas Agama Islam itu Profesor Isamuddin, bisa berdiri Prof. Nah, masih ganteng beliau itu. Jadi beliau ini serba cepat. Dokternya itu nggak sampai 3 tahun. Kalau nggak salah 2 tahun 2 bulan atau 2 tahun 5 bulan? Hah? 2 minggu. Masya Allah. Itu kalau orang Madura bilang, Dasyatullah alaih. Itu bahasa Arab dan Madura itu. Dasyatullah alaih. Jadi 2 tahun 2 bulan. Betul itu. Karena ketika itu belum ada aturan batas minimal ya. Beliau sangat tekun sehingga kemudian juga guru besarnya itu bisa diraih pada tahun 2004, tapi dikukuhkan tahun 2006. Jadi guru besar pertama di Fakultas Agama Islam. Lalu berikutnya tahun 2008 muncul lagi guru besar yang kedua di bidang sosiologi agama. Satu kelas dengan beliau dan dari sisi speed tarbiyah al-arabiyah. Yang pertama di jurusan bahasa Arab. Nah, ini kalau yang pertama ini bebannya luar biasa Prof. Apalagi kalau tadi kita mendengarkan itu, jadi saya teringat ketika belajar nahwu, sorof, kemudian dari madrasah ibtidaiyah gitu kan. Dan Profesor Abdul Haris ini, Bapak Ibu, adalah mentor saya, teman saya untuk praktek bahasa Arab. Hampir tiap hari saya bersama beliau, kalau ngomong itu pakai bahasa Arab dan kadang-kadang pakai bahasa Inggris, sehingga dari beliau saya bisa merawat bahasa Arab saya yang pernah saya dalami hanya 1 tahun ketika saya kuliah di ketika itu namanya IAIN Sunan Ampel Fakultas Tarbiyah di Malang. Saya mengambil jurusan bahasa Arab 1 tahun, tapi kemudian saya integil ila su'batil akhar, saya pindah ke jurusan lain yaitu pendidikan agama Islam sehingga bahasa Arabnya banyak lupa. Ini yang pertama yang saya sampaikan. Jadi alhamdulillah baik, lepas dari masa fatrah dan mungkin nanti akan disusul oleh Bapak Dr. Hussein, insya Allah. Kemudian juga akan disusul oleh Al-Ustaz Nur Hakim. Kemudian kemungkinan juga akan disusul oleh Al-Ustaz, mana Pak Nur Humaydi itu? Ini lagi paparan dari Ustaz Haris tentang bahasa Arab. Untuk kita sepakat, bahasa Arab itu sebagai lingua franca di level internasional, di hubungan internasional, karena itu penting bagi kita untuk belajar bahasa Arab. Waktu saya di jurusan bahasa Arab itu, dosen saya selalu bilang, al-lughatul arabiyyah hiya lughatul jannah. Dia bilang begitu. Itu betul kan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu bahasanya surga. Jadi kalau ibu bapak mau masuk surga, harus belajar bahasa Arab. Itu kata dosen saya, termasuk disampaikan oleh Ustaz Haris ketika menyampaikan, memprovokasi mahasiswanya belajar bahasa Arab. Paling tidak ibu bapak punya modal bahasa Arab kalau umroh sama haji. Nah saya ini kadang dianggap bisa bahasa Arab itu, sering diminta mama itu Pak Samsul antarkan saya ke pasar gitu.
untuk nawar itu dengan pakai bahasa Arab. Jadi sebagai lingua franca secara internasional. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak, tentu kita sepakat bahwa bahasa Arab itu merupakan alat. Saya membaca, mohon saya dikoreksi Ustaz Haris dan Pak Hakim, di salah satu kitabnya Imam Al-Ghazali, Jawahirul Quran. Jadi di dalam kitab itu Imam Al-Ghazali mengibaratkan Al-Quran itu sebagai samudra yang di dalamnya ada mutiara, ada intan yang luar biasa. Banyak umat Islam tidak bisa masuk ke kedalaman samudra itu. Mengapa? Salah satunya karena kita tidak memiliki ilmu apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali di Jawahirul Quran itu ilmu as-sadaq, ilmu kulit, ilmu alat berupa bahasa Arab itu. Nah, apalagi ini penting Bapak Ibu bagi Muhammadiyah, ini beliau harus bertanggung jawab karena tagline moto dari Muhammadiyah itu adalah ar-ruju ilal Quran was sunnah maqbulah. Kembali kepada Al-Quran dan as-sunnah maqbulah. Kembali kepada Al-Quran berarti kita bisa membaca. Kembali kepada Al-Quran berarti kita harus memahami kandungannya. Kembali kepada Al-Quran berarti kita harus mengamalkan kandungan makna pada Al-Quran. Nah, salah satunya kata Imam Al-Ghazali di Jawahirul Quran adalah kita harus menguasai ilmu as-sadaq, ilmu kulit itu, ilmu alat itu berupa bahasa Arab yang tadi sudah disampaikan sedemikian rupa oleh Profesor Abdul Haris. Itu bagian kedua. Jelas kita tulis bagian ketiga. Ini bagian akhir dari sambutan saya ini. Mulai hari ini adalah awal dari akhir. Begitu dikukuhkan, bagaimana caranya? Tapi saya terus terang itu nggak suka sama namanya tadi. Masa kejayaan, keunggulan, FAI itu sebagai center of excellence, antara dalam pengembangan bahasa Arab, dan yang paling bertanggung jawab pada hari ini adalah Profesor Haris, karena beliau sudah ditahfiz sebagai guru besar pertama di bidang ilmu pendidikan bahasa Arab. Saya yakin karena tadi Pak Ketum Profesor Aidan Nasir bilang beliau itu sangat berdedikasi, pejuang, penggerak. Insya Allah setelah Ustadz Abdul Haris dikukuhkan sebagai guru besar, beliau akan menggerakkan, menciptakan satu ekosistem di Fakultas Agama Islam sehingga kalau orang mau belajar bahasa Arab ke Profesor Haris, ke Fakultas Agama Islam, ke jurusan pendidikan bahasa Arab. Insya Allah Prof. Haris bisa dan mari kita dukung semuanya. Nasrul min Allah, Fathul Karim, Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia khususnya. Jadi ciri khas bedanya UMM dengan perguruan tinggi yang lain, khususnya yang di luar PTM, PTMA, ya Al-Islam Kemuadian. Jadi ada ciri khusus bahwa kita yang mengajar, kita yang mengabdikan diri UMM ini mengembangkan Al-Islam dan Kemuadian. Oleh karena itu, kami berharap tadi apa yang disampaikan Sang Rektor menjadi bagian tak terpisahkan dari pengembangan UMM. Kemudian kami sampaikan terima kasih khususnya kepada keluarga besar. Kadang-kadang memang banyak hal yang perlu diperbaiki. Ya, terutama memang dalam pengajaran dan pembelajaran juga membentuk karakter mahasiswa. Tapi yang terpenting bahwa memang di Fakultas Agama ini, ya saya sendiri juga alumni agama Islam. Saya dulu kuliah S1-nya di IAIN, dulu masih IAIN. Memang di Fakultas Agama itu ada hal yang begini, kadang-kadang yang perlu kita perbaiki adalah bagaimana pembentukan karakter terhadap individu-individu yang menjadi pengelola dan juga menjadi mungkin mahasiswa. Mungkin sebagai levelnya level 2. Bapak Ibu, saya punya pengalaman, pernah saya jadi kepala sekolah, karena saya dulu SAG. Jadi kepala sekolah itu pernah saya didemo oleh guru-guru senior.
waktu itu. Sampai meja saya itu pernah dibalik. Ya, karena sebagai seorang SAG, dianggap SAG itu tidak bisa memimpin, tidak bisa memberikan kemajuan dalam sebuah pendidikan. Saya kadang-kadang juga akhirnya saya waktu itu bertekad saya akan belajar dan memperbaiki. Jadi memang kadang-kadang orang meragukan kita. Kemudian akhirnya menjadi satu stempel, stigma bahwa ya memang fakultas agama itu seperti itu. Nah ini menurut saya butuh keberanian bagi pimpinan dan alhamdulillah bisa. Ya ternyata bisa. Jadi kalau kita memang harus berusaha dengan maksimal. Nah alhamdulillah saya sangat senang Pak Aris mewakili pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Saya mengucapkan sekali lagi selamat atas capaian ini dan insya Allah ini akan semakin menambah kekuatan. Itu seperti orang ibaratnya seperti jalan itu hanya satu kaki. Tapi kalau Pak Aris ini dua-duanya, ya di akademiknya bekerja juga sukses, kemudian juga di Muhammadiyahnya ibaratnya seperti jalan dengan dua kaki. Dan saya kira itu akan sangat nikmat. Ya, nikmatnya itu luar biasa. Seorang aktivis kemudian meraih prestasi akademik tertinggi, ya, insya Allah itu adalah satu kenikmatan yang luar biasa. Anak saya 3, yang kedua adalah tazkiyah, dan yang ketiga adalah taklim. Nah, saya kira bahwa memang pendidikan ini sangat penting bagi kita semuanya. Dan seorang yang disebut dengan ilmuwan itu adalah orang itu selalu berpikir yang positif. Dalam definisi filsafat ilmu itu menyebutkan begini, ilmu itu didefinisikan sebagai orang yang berpikir, orang hidup berpikir positif yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu adalah ilmu. Jadi orang itu disebut sebagai seorang yang ilmuwan adalah selalu berpikir dengan positif. Dan memang pikiran itu adalah sumber dari segala-galanya dalam menghasilkan segala sesuatu dalam kehidupan itu adalah tergantung pada pikirannya. Ada satu teori yang disebut dengan teori afirmasi itu mengatakan begini: pikiran menjadi ucapan, ucapan menjadi tindakan, tindakan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter, dan karakter menjadi takdir dalam hidup manusia. Jadi memang cara berpikir itu sangat penting, mempengaruhi keberhasilan orang. Oleh karena itu, sebagai seorang ilmuwan, ya kita harus terus berpikir. Dan bahkan saya teringat dengan kata-katanya, maaf ya, ini kata-katanya Pak Karno, beliau mengatakan begini: tinta seorang ilmuwan lebih berharga dibandingkan dengan setetes darah pahlawan. Jadi memang ilmuwan ini punya tugas yang sangat penting, dan seorang ilmuwan punya tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan bangsa dan negara ini. Kalau para ilmuwan tidak memberikan ilmunya untuk kemajuan bangsa dan negara ini, maka bangsa dan negara ini menurut saya akan sangat kehilangan arah. Kalau para ilmuwan ini tidak memberikan, mencurahkan ilmunya bagaimana untuk memperbaiki bangsa dan agama ini. Dan sekali lagi Pak Aris, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan sekarang terasa luar biasa. Makanya yang kita hormati guru besar, baik yang sudah lama maupun yang baru, seluruh pimpinan fakultas ini mewakili majelis Liba. Sebetulnya di sini ada yang lebih benar mewakili Profesor Kobroni, atau mungkin karena guru besarnya duluan saya. Tidak tahu kemarin sore itu diberitahu mewakili kesini yang tidak. Kalau sudah terlanjur banyak jadwal sampai tadi malam. Excellent-nya, ya, extraordinary. Saya itu betul-betul menikmati yang dijelaskan oleh Profesor Abdul Haris Mani. Sepertinya ini bukan seperti orasi ilmiah pengukuhan guru besar. Saya betul-betul menikmati. Dulu waktu kami belajar
yang mulai di Madrasah Sanawiyah Aliyah di IAIN S1 96 kami diutus oleh Pak Prof. Tuhan, beliau baru hadir ke Jogja dari Jakarta. Saya masih ingat ketika itu, sepertinya dulu ketika kami belajar bahasa Arab, itu ada dua pandangan besar terhadap bahasa Arab. Yang satu, bahasa Arab sebagai ilmu. Karena bahasa sebagai ilmu, maka dipelajari. Itu tampaknya yang lebih banyak mulai dari ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, dan program sarjana, magister dan doktor di tanah air. Karena sebagai ilmu dipelajari. Nah, yang kedua, bahasa Arab sebagai maharoh, sebagai keterampilan. Ya karena bahasa Arab sebagai keterampilan, maka hanya bisa dicapai itu dengan cara digunakan. Nah, tampaknya pagi hari ini tadi saya betul-betul menikmati oleh Profesor Abdul Haris ini. Beliau mampu menggabungkan keduanya dengan yang sangat simpel, cuma 4 kata, dan 4 kata ini kok mudah sekali disebut katanya emas itu. Jadi emas itu apa? Ternyata kalau disederhanakan model kami bahasa Jogja, emas tadi itu yang E-nya itu ternyata extended vocabulary, memperbanyak kosakata. Jadi kalau banyak kosakata dengan sendirinya ngerti. Yang kedua ternyata itu bagaimana grammar itu berfungsi. Ya. Jadi istilahnya agak itu kebarbaran sedikit anak mastery of functional grammar. Padahal bahasa Jogja itu ya itu grammar yang berfungsi. Tapi beliau itu bahasanya kok begitu bagus itu. Pakai menemukan the mastery of functional grammar. Yang ketiga, ini istilah yang sangat mudah diingat. Nah, kok menerapkan, mengaplikasikan analisis 2, 3, 4. Kalau istilah kok disamsu. Ini betul-betul luar biasa pada hari ini. Saya itu dengar sekali kok langsung ingat itu. Jadi ternyata yang 2 itu jumlah ismiyah atau fi'liyah. Yang 3 itu subjek, predikat atau pelengkap. Yang 4 itu sakalnya, fathah, dhamma, kasrah atau sukun. Yang keempat yang terakhir tadi unsurnya itu ternyata banyak latihan. Cuma bahasanya begitu tidak dimasuki, yaitu dengan sport, more exercises, sport, more exercises. Itu kalau bahasa Jogja mudahnya ya banyak menggunakan, banyak berlatih. Ya. Jadi saya dengar berapa menit itu, insya Allah kalau dites itu bisa 100 nilai. Nah ini luar biasa. Tadi itu saya matur sama Prof. Iman. Ini sebenarnya menarik sekali, luar biasa nih Prof. Abdul Haris. Cuma kok sudah mau dubur itu. Prof. bilang, ya udah dikatakan selamat saja dah cukup. Itu alangkah baiknya ketika sekarang sudah memiliki profesor dalam bidang ilmu pendidikan bahasa Arab. Nah, di seluruh PTN di Indonesia ini yang jumlahnya ada 170-an juga, karena beberapa bergabung bekerja di universitas. Ini belum punya prodi S2 TBA, belum punya prodi S2 tingkat magister pendidikan bahasa Arab.
Nah, saya kira sudah saatnya ini UMM menjadi pionirnya, ya, menjadi muktadi, ya, pemula untuk mulai membuka prodi S2 pendidikan bahasa Arab. Karena sudah punya satu profesor, sudah punya sekian banyak doktor di bidang ilmu pendidikan bahasa Arab. Tadi yang pendidikan agama Islam kan sudah ada 3 profesor, sudah ada program doktor pendidikan agama Islam. Ya, sehingga Prof. Abdul Haris yang selama sudah sekian lama mengelola prodi S2 S3 pendidikan agama Islam, mungkin sudah saatnya jadi muktadi untuk membuka S2 pendidikan bahasa Arab. Ini kalau itu bisa terwujud, saya kira tadi memenuhi apa yang diharapkan oleh Pak Ketum, Profesor Edan Nasir tadi. Kami juga dari Masjid Dikilipan mengharapkan sekali. Sudah lama. Betapa pentingnya itu bahasa Arab itu bagi kita semuanya ke depan. Ini ilmu yang dimiliki oleh Prof. Haris ini luar biasa. Hal yang rumit, yang sulit bisa dijelaskan secara jelas, gamblang, mudah dipahami, mungkin tidak lebih dari 20-30 menit. Coba ini nanti kalau dikembangkan bukan hanya pada program sarjana, tapi juga pada program magister. Tentu ini akan menjadi kontribusi yang luar biasa. Nah, harapan kami ke depan ini bisa terrealisir. Ya memang dulu ketika memulai pasca sarjana studi Islam saja untuk memberikan kesan karena sudah tahu Pak Kris waktunya sudah mau sholat Pak Imam. Jadi saya mungkin dari sekian banyak yang hadir, saya yang paling bahagia karena saya tahu perkembangan kampus ini. Paris Fakultas Agama. Dulu pimpinan itu hanya dekan dan sekretaris. Saya menjadi sekretaris Fakultas Tarbiyah, merangkap jadi sekretaris Fakultas Ilmu Sosial Politik. Jadi dekannya 2, wakilnya 1. Dan dulu memang masih kecil sekali. Pernah kuliah itu ya jalan, karena mahasiswanya itu hanya 2 itu satu tua banget, yang satu muda dan males. Thank you.